Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang PHP dasar untuk pemula. Dan di seri kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya implementasikan sintak PHP kita ke dalam HTML. Jadi sebelum kita masuk ke materi utama kita, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu HTML. Jadi HTML itu merupakan bahasa pemrograman atau kita sebut dengan bahasa standar yang kita gunakan untuk pembuatan web. Jadi ibaratnya HTML ini seperti rumah kita di mana orang dapat melihat tampilan rumah kita tetapi tidak di dalamnya gitu. Jadi HTML ini merupakan interface luarnya. Oke, supaya tidak bingung kita buka aja Sublime Text kita. Di sini kita buat dulu file baru dan kita buat namanya lat1.php. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat HTML baru, kita harus menggunakan format .php karena kita di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke. Jadi kalau membuat HTML, kalau kita seandainya menggunakan Sublime Text, ini akan lebih mudah. Kita hanya perlu mengklik atau mengetikkan HTML, lalu kita tab. Di sini akan ada suggestion-nya. Jadi kita pilih aja salah satu. Oke, selesai. Jadi HTML ini memiliki format seperti ini, yaitu ada HTML, head, body, dan penutup HTML. Di mana kalau HTML ini merupakan format utama dari HTML kita, head ini nanti berisikan misalnya kalau teman-teman memiliki style atau tampilan CSS ataupun JavaScript, biasanya itu dimasukkan ke dalam tag head ini. Di sini ada title. Title ini nanti judul dari browser kita. Di situ akan nampak apa yang seperti yang kita buat. Dan ini ada body. Body ini nanti seluruh sintak HTML kita atau sintak pemrograman kita akan kita masukkan ke dalam tag body ini. Jadi contoh sederhananya seperti ini. Misalnya di sini titelnya saya bikin testing HTML misalnya ya. Dan di sini kita bikin aja A1 dan di sini kita isian HTML. Jadi di sini kita save dan kita buka browser kita. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke praktikum, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan dua modul ini, yaitu Apache dan MySQL. Tapi kalau teman-teman mengaktifkan Apache aja nggak masalah. MySQL ini nanti kita gunakan kalau seandainya kita koneksi ke database. Dan jika sudah selesai kita lakukan start modul tadi, di sini kita ketik localhost, lalu slash nama folder kita. Di sini kebetulan kalau kita lihat nama folder utama saya yaitu latihan PHP. Jadi kita ketik itu latihan PHP. Oke, enter aja dulu. Di sini ada folder baru, kita klik aja HTML karena saya memasukkan ke dalam folder baru namanya HTML. Dan di sini file PHP kita klik run. Oke, ini seperti yang saya bilang. Untuk isian akan kita letakkan pada tag body dan sedangkan title ini akan muncul pada di sini kita browser kita. Jadi ini merupakan format sederhana dari HTML dan kita masuk ke materi kita yaitu bagaimana caranya implementasikan sintak PHP kita ke dalam HTML. Caranya seperti sebelumnya, yaitu kita hanya menggunakan tag PHP di dalamnya. Contoh seperti ini ya teman-teman. Di sini kita masih menggunakan format yang sama. Di sini untuk bodinya kita bikin contoh sintak PHP. Oke. Dan untuk memanggilnya kita hanya perlu memanggil tag PHP tersebut. PHP lalu tab juga bisa. Kita pilih tag PHP ini. Jadi seluruh sintak PHP harus kita masukkan ke dalam tag PHP ini. Di sini kita bikin aja misalnya echo hasil ini dari halaman sintak PHP. Oke, titik koma jangan lupa, kita save dan kita masuk ke browser kita dan kita refresh. Oke, di sini langsung muncul ya apa yang kita buat tadi. Jadi gimana teman-teman? Mudah bukan untuk implementasikan sintak PHP ke dalam HTML? Jadi syaratnya yaitu satu, yaitu kita harus membuat nama file dengan extension .php. Jadi PHP kita akan berjalan di HTML tersebut. Dan kita akan coba ke materi kita sebelumnya yaitu tentang penggunaan variabel. Jadi di sini saya ubah aja titelnya menjadi variabel gitu ya.
Lalu pada satunya kita buat aja ini contoh variabel. Dan di sini kita bikin nama variabelnya. Masih ingat kan teman-teman cara membuat variabel? Caranya cuma dolar, lalu nama variabel, misalnya variabelnya nama sama dengan isian variabel tersebut. Kecoa Sakti official misalnya ya. Dan untuk menampilkan data ini kita harus menggunakan tag PHP juga. Misalnya di sini saya menampilkan ke dalam P ini paragraf ya teman-teman. Lalu untuk menampilkannya kita harus menggunakan tag PHP lagi, PHP di sini tutup lagi tag PHP-nya. Lalu di sini kita panggil echo nama variabel kita yaitu nama. Dan kita coba refresh ulang. Oke, di sini muncul ya teman-teman. Dan itu merupakan contoh implementasi variabel pada sintak HTML kita. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang, intinya yaitu ada pada tag PHP ini dan teman-teman harus memahami bagaimana caranya menampilkan isinya menggunakan echo. Biasanya kita untuk menampilkan seluruh isian itu kita menggunakan echo ya teman-teman. Oke teman-teman, materi kita selanjutnya yaitu masih tentang variabel juga. Di sini kita akan menggunakan fungsi aritmatika pada HTML kita. Jadi di sini saya contohnya memiliki 3 variabel bilangan yaitu bil1 ini contohnya adalah 10 misalnya. Bil2 ini contohnya 2. Bil3 ini contohnya 5 ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba fungsi aritmatika pada HTML kita. Jadi caranya seperti ini ya. Di sini kita akan menampilkan isi variabel ini jadi seperti ada tambah kurangnya gitu ya teman-teman. Contohnya gini, kita masih menggunakan ini. Kita panggil bil1 misalnya ya. Ditambah misalnya. Ingat ya teman-teman, kalau seandainya ini di luar tag PHP, maka itu tidak akan dibaca fungsi ya teman-teman. Hanya untuk menampilkan. Oke, biar lebih cepat main copy aja lah. Sama dengan oke, nanti di sini. Di sini misalnya kita ingin menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Jadi di sini PHP echo bilangan 1 ditambah PHP echo bilangan 2 sama dengan barulah di tag PHP ini kita menggunakan fungsi penambahan tersebut yaitu bilangan 1 ditambah variabel bilangan 2. Oke. Dan biar lebih jelas di sini kita tambahkan B biar hasilnya itu bold. Oke. Dan coba kita run. Oke, di sini muncul ya teman-teman. Langsung 10 ditambah 2 itu 12. Jadi untuk penjumlahan itu kita harus menggunakan di tag PHP tersebut. Sama halnya seperti kurang, bagi, atau kali. Jadi di sini kita copy aja biar lebih cepat. Misalnya ini bilangan 1 dikali bilangan 2. Jadi di sini fokusnya itu kita klik aja kali. Dan untuk bagi pun sama, bilangan 1 misalnya kan, dibagi. Ingat, ini nih tidak akan diproses. Ini hanya untuk menampilkan. Di sini contohnya bilangan 3 kita atur. Dan di sini pemrosesannya berada pada tag PHP terakhir sini. Bagi bilangan 3. Dan untuk pengurangan sama juga. Di sini contohnya kita gunakan bilangan 3 biar bervariasi ya teman-teman. Oke. Di sini coba kita refresh halaman browser kita. Dan di sini akan muncul hasil dari HTML kita yaitu kita proses pada halaman PHP kita. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Pada halaman ini kita juga dapat menggunakan kondisi. Biasanya kalau teman-teman ingin membangun web, pengkondisian ini sangat penting. Jadi di sini kita menggunakan sintak contohnya if dulu, sintak if statement tutorial PHP biar lebih mudah. Di sini kita bikin if statement, ya teman-teman. Di sini kita atur bilangan 1 aja kita gunakan dan kita akan menggunakan if statement. Jadi konsepnya seperti ini. Jika seandainya bilangan 1 ini
lebih besar dari bilangan kedua misalnya ya, maka akan menampilkan ini adalah besar, yang lainnya kecil gitu ya. Jadi caranya seperti ini, if, ingat kita mengetiknya di dalam tag PHP ini. If dalam kurung bilangan 1 misalnya besar dari ini bilangan 2 kita contohkan aja 20 gitu ya. Tutup kurung. Oke. Jika teman-teman menggunakan variabel ini bisa langsung, tapi jika teman-teman ingin melakukan looping dari bilangan dari tag P ini, jadi kita hapus aja dulu. Di sini kita hapus. Jadi kita hanya menggunakan kurung kurawal buka. Di bawahnya kita atur, kita panggil tag PHP. Lalu kita kasih kurung tutup. Kurung tutup ya teman-teman seperti ini. Jadi di sini nampak jika seandainya bilangan 1 besar dari 20, maka akan menampilkan bilangan PHP echo bilangan 1 besar dari 20. Dan di sini coba kita refresh. Oke, di sini kenapa tidak tampil teman-teman? Di sini karena kondisi tidak memenuhi syarat. Misalnya bilangan 1 ini kita ubah misalnya ya teman-teman jadi 50. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan. Apakah bilangan 1 ini besar dari 20 gitu kan? Jika iya, maka akan menampilkan pesan ini. Di sini kita coba refresh lagi. Oke, di sini berhasil ya teman-teman. Karena kondisi pertama sudah terpenuhi. Makanya tampil. Dan jika tidak terpenuhi, misalnya di sini tidak akan tampil. Jadi, untuk menangani permasalahan seperti ini, kita menggunakan sintak if else statement. Jadi sama aja, kita masih menggunakan fungsi ini juga. Jadi, pada tag PHP ini, kita tambahkan else, gitu teman-teman. Jadi, kita masih menggunakan if di atas, kita tambahkan else. Jadi, seperti biasa, kita hapus dulu tanda kurung kurawal penutupnya. Dan di sini kita tambahkan kurung penutup. Oke, dan P ini kita panggil di sini. Di sini kita bikin kurang dari 20. Dan coba kita refresh. Oke, di sini tampil ya. Jika misalnya kondisi tidak terpenuhi, maka akan lari ke else gitu teman-teman. Ini kita sudah mempelajari pada if else statement sebelumnya ya teman-teman. Jadi konsepnya sama. Jika teman-teman ingin menampilkan pada HTML, teman-teman hanya perlu fokus pada tag PHP di sini, dan teman-teman juga bisa menggunakan tag PHP per bagian seperti ini. Jadi tag PHP ini nanti HTML kita, tag PHP ini HTML kita, itu tak masalah juga. Itu tergantung teman-teman, tergantung kondisi dalam pembuatan program teman-teman nantinya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan sintak baru yaitu namanya switch case. Jadi di sini kita hapus saja dulu biar lebih mudah ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke materi baru kita yaitu switch case pada HTML ya teman-teman. Jadi di sini sama fungsinya seperti if else tadi, tapi bedanya di sini akan lebih mudah penggunaan switch case karena kita tidak perlu menggunakan banyak if else yang membuat kita bingung. Dan untuk implementasi pada PHP itu sama seperti if else tadi. Jadi di sini contohnya kita ingin menyimpan value kita ke dalam suatu variabel, nanti variabel itu barulah yang ditampilkan. Jadi seperti biasa, jangan lupa tag PHP. PHP ini tab aja. Di sini misalnya saya mempunyai variabel nilai. Di sini kita atur aja 2 nilainya. Dan variabel kesimpulan ini nanti hasil yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini kita akan menampilkan variabel tersebut ke dalam elemen P ini. Jadi di sini nilai Anda PHP echo nilai. Di sini kesimpulan misalnya ya. PHP echo kesimpulan. Di sini kita akan menggunakan switch case. Jadi caranya switch dalam kurung ke kurung gini ya. Di switch ini kita masukkan variabel nilai. Baru kita tambahkan sintak case di sini, dan ini merupakan kondisi yang kita inginkan. Misalnya di sini. Misalnya jika nilai besar sama dengan 9 misalnya ya teman-teman. Biasanya kita menggunakan kurung kan, ini kita tidak perlu menggunakan kurung.
Di sini kita hanya perlu gunakan titik 2, lalu pada bagian bawah ketik break. Jadi seperti itu untuk pengganti kurung kurawalnya. Dan di sini barulah kita masukkan isian yang kita inginkan. Jadi biar lebih bagus kita tap aja. Di sini kesimpulan sama dengan sangat baik. Titik koma. Di sini kita tap aja biar lebih bagus, biar lebih mudah kita main copy. Di sini misalnya kecil dari 9 dan nilainya besar dari 8 dan nilai besar sama dengan 8 misalnya. Di sini outputnya baik. Oke, di case ketiga di sini kita bikin misalnya nilainya kecil dari 8 dan nilainya besar dari 6, maka kesimpulannya yaitu cukup baik. Dan kita tambahkan default. Jangan lupa break juga. Default nih misalnya seluruh kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan diarahkan ke default ini. Di sini kita bikin misalnya defaultnya kesimpulan sama dengan perlu ditingkatkan lagi. Oke. Jadi misalnya kalau nilai kita besar dari 9 maka akan menghasilkan output sangat baik. Kalau kecil dari 9 maka outputnya baik, dan jika kecil dari 8 tapi besar dari 6 maka outputnya cukup baik. Jadi di sini kita coba run. Oke, di sini nilainya 2. Jadi di sini perlu ditingkatkan lagi kesimpulannya. Jadi kondisi tersebut tidak terpenuhi dari ketiga kondisi ini. Makanya kita diarahkan ke syntax default. Misalnya di sini kita atur 7 seharusnya kemana? Oke, seharusnya baik ya. Kita coba run. Oops, sorry, seharusnya cukup baik. Soalnya di sini besar sama dengan 6. Makanya outputnya itu cukup baik. Dan misalnya kita bikin di sini 8,2. Baru di sini baik gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang looping. Jadi kita akan mencontohkan bagaimana penggunaan looping pada HTML. Jadi di sini kita butuhkan table. Jadi kita akan buat seperti menampilkan data dari database gitu. Jadi looping ini biasanya kita gunakan untuk menampilkan data dari database seringnya ya teman-teman. Tapi banyak lagi yang kita gunakan. Di sini table tr, di sini td-nya yaitu kita bikin nomor. Jadi masih ingat cara membuat table teman-teman? Cara membuat table tuh kita hanya membutuhkan tag table, langsung tr nih merupakan baris dan td ini kolomnya nanti. Td ketiga kita bikin jurusan gitu. Dan misalnya kita ingin menampilkan data sebanyak 5. Jadi di sini lebih cepat kita copy aja td pertama. Di sini kita bikin data nomor misalnya, nomor. Di sini data nama, data jurusan. Jadi misalnya kita ingin menampilkan sebanyak 5 kali. Jadi di sini kita membutuhkan looping. Cara pembuatannya sama. Di sini kita harus memasukkan ke dalam tag PHP. Jadi PHP tab. Di sini kita menggunakan looping yaitu for. Keuntungan kita menggunakan Sublime Tag, kita sudah diberikan sugesti seperti ini. Jadi kalau kita ketik for maka akan terbuat otomatis seperti ini. Di sini nilai i pertama yaitu 0, nilai i kedua kita ingin menampilkan data sebanyak 10 tadi kan teman-teman. Jadi untuk melakukan looping ini kita harus memasukkan tr ini ke dalam looping. Jadi di sini untuk kurung tutupnya kita hapus dulu dan di sini kita tambahkan pada bagian bawah tr. Jadi menggunakan php dan kurung tutup seperti ini dan coba kita runkan ya teman-teman. Di sini akan menampilkan data sebanyak 10 kali dan itu merupakan contoh penggunaan looping. Jadi untuk menampilkan misalnya kita ingin tahu data berapa ini ya. Caranya masih sama yaitu php echo. Di sini kita munculkan data i. Kalau seandainya kita munculkan i maka data di sini yang akan muncul yaitu dari 0. Jadi supaya berurut 1 sampai 10. Jadi di sini i tambah 1. Itu aja. Ini biar lebih bagus kita masukkan dalam kurung biar lebih jelas. Dan inilah data kita akan di looping sebanyak 10 kali. Jadi muncul pertanyaan, Bang, gimana kalau seandainya data ini dimunculkan dari array gitu? Oke, di sini misalnya kita memiliki data array. Kita simpan aja di sini php array dalam kurung, array data dalam kurung array gitu ya teman-teman. Di dalam array ini terdapat 5 data, yaitu di sini nama 1, jurusan 1. Oke, biar lebih cepat. Di sini nama 2.
nama 3, nama 4, jurusan 4, dan terakhir di sini nama 5, jurusan 5. Jadi gimana Bang cara menampilkan data array ini ke dalam tabel kita? Oke, di sini kita menggunakan looping juga teman-teman. Di sini caranya ada dua, yaitu menggunakan for each atau for. Jadi di sini biar lebih mudah. Biasanya kalau teman-teman ingin dalam penggunaan database misalnya, looping yang sering digunakan itu yaitu for each. Jadi contohnya seperti ini. For each dalam kurung nama variabel array kita yaitu array data tadi kan. AS nama data yang ingin dimunculkan, row. Buka kurung. Seperti ini. Di sini akan memunculkan angka tadi. Jadi untuk kalau seandainya kita menggunakan for each, kita membutuhkan variabel bantu untuk menampilkan urutan data. Yaitu di sini kita bikin nama variabelnya count sama dengan 0. Di dalam for each kita tambahkan count sama dengan count ditambah 1. Jadi di sini selama looping tersebut, di sini ada 5 data, maka akan di looping sebanyak 5. Jadi nilai count-nya awalnya 0, 0 ditambah 1, jadi 1. Begitu seterusnya. Dan di sini data count akan kita munculkan pada echo pertama. Dan untuk munculkan data array nama 1 ini, kita masih menggunakan tag PHP, yaitu PHP echo. Lalu di sini kita panggil urutan row kita, yaitu row. Di sini urutan berapa? Nama itu yaitu 0, 1. Ingat, dalam array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks ini urutan ya teman-teman. Jadi di sini kita panggil indeks ke 0 karena ingin menampilkan data pertama, dan untuk data jurusan ini sama yaitu indeks pertama. Jadi di sini row indeks pertama. Di sini dalam array itu array itu sebenarnya ada dua, yaitu array numerik di mana urutan datanya itu menggunakan indeks berupa angka. Jadi dimulai dari 0, dan ada namanya array asosiatif. Di situ kita untuk indeksnya itu terserah kita. Itu bisa nama kita ataupun sesuka hati kita. Tapi nanti untuk array asosiatif akan kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi di sini kita akan menggunakan array numerik dulu. Jadi jika sudah dibuat seperti ini, kita save dan kita coba refresh. Oke, di sini akan muncul data pada array tersebut seperti ini. Oke, gimana teman-teman? Mudah bukan untuk implementasikan sintak PHP tersebut ke dalam HTML kita? Jadi intinya kita hanya perlu menggunakan tag PHP kita ke dalam HTML kita dengan syarat ya teman-teman. Nama file kita yaitu dalam extension .php. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan tunggu updatean video kami selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.